warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kali ini bersama saya Kemal Kumel. Kita mau bertamasya. Pada hari ini kita mau bertamasya. Nah, bertamasya ini ada singkatannya nih. Bertamasya itu adalah bercerita program pemberdayaan masyarakat. Kalau udah ngomongin pemberdayaan masyarakat, udah pasti deket banget sama Dompet Duafa. Dompet Duafa banyak sekali programnya, dari program kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan juga kemanusiaan. Nah, tapi di hari ini kita mau ngebahas terkait dengan ada temanya nih. Temanya adalah mereka juga saudara kita. Tapi siapa nih yang kita anggap jadi mereka ini tuh siapa gitu? Mereka ini adalah mu'alaf. Nah, jadi Dompet Duafa punya program untuk mu'alaf. Salah satunya adalah Pesantren Mu'alaf Indonesia. Biar lebih afdol, kita langsung aja cari tahu apa aja sih yang dipelajari di Pesantren Mu'alaf, dan ada apa aja nih program-program yang ada di dalam Pesantren Mu'alaf Indonesia. Tapi saya nggak sendiri, saya saat ini bersama dengan Ustadz Fajar Sofari Nugraha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kemal. Iya. Emang namanya Kemal Kumel, Ustadz. Kemal. Iya. Kumel Kamal. Sempurna. Sempurna insyaallah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Terima kasih udah hadir nih untuk podcast kita. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa insan muda dulu Ustadz. Silakan. Ya, kita sedang ada di mobil podcast mobil podcast namanya Bertamasya. Jadi kita ada di dalam mobil nih teman-teman insan muda. Podcast kita ini jadi sambil jalan. Jadi memang tantangan kita selain kita bahas cerita tentang materi yang kita udah siapin, kita juga harus memastikan posisi kita benar. Karena banyak sekali turbulence di sini. Jadi yang pertama Ustadz. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, sobat muda, Ustadz Fajar ini juga merupakan salah satu pembina Pesantren Mu'alaf Indonesia, Dompet Duafa. Tapi sebelum lanjut lagi Ustadz, ya kan, saya mau ingetin juga nih buat insan muda untuk follow Instagramnya Dompet Duafa, yaitu di Dompet Duafa ORG, dan juga Instagram DDTV di DDTV Official, dan juga buat subscribe YouTube-nya Dompet Duafa TV. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info-info dari Dompet Duafa. Siap. Ustadz udah follow DDTV belum Ustadz? Sudah, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Masya Allah Ustadz nih. Mohon maaf Ustadz, saya semangat banget nih soalnya mau liburan soalnya. Tamasya harus semangat. Iya Ustadz. Masya Allah. Ini saya mau bacain background dari Ustadz Fajar Sofari. Beliau pernah menjadi guru di Ponpes Terpadu Serambi Mekah, Padang Panjang, Sumatera Barat. Pernah menjadi korkom di program Barzah, Badan Pemulasaran Jenazah, koordinator Cordova Institut Dompet Duafa, koordinator Sekolah Dai Dompet Duafa, dan juga mudir AM Pesantren Mu'alaf Indonesia sampai saat ini Ustadz. Masya Allah. Dari di Dompet Duafa dari tahun berapa nih Ustadz? Masuknya dari 2014 awal saat itu. 2014. Iya, 2014 awal sebelum pelaksanaan program Dai Ambassador di tahun 2014. Seperti itu. Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Jadi Ustadz Fajar ini juga lulusan Dai Ambassador. Dompet Duafa. Kalau dibilang lulusan Dai Ambassador nggak ada yang lulus. Karena akan terus menjadi Dai Ambassador. Insyaallah ya. Dompet Duafa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, oke, sobat muda. Di sini karena kita udah ada narasumber dari Pesantren Mu'alaf Indonesia. Ternyata Pesantren Mu'alaf Indonesia ini sudah aktif sejak tahun 2017, betul Ustaz? Iya. Kita itu punya satu gedung, namanya Gedung Wisma Mu'alaf Dompet Duafa. Didirikan sejak tahun 2008. Wakaf ya, tentunya itu wakaf. Dari tahun 2008 sampai tahun 2017 itu tidak dikelola langsung oleh Dompet Duafa, tapi oleh mitranya Dompet Duafa saat itu. Dan Dompet Duafa belum punya fokus program untuk pembinaan mu'alaf. Nah, kalau charity-nya tentu sudah, tapi pembinaannya belum. Nah, maka dari itu sejak tahun 2017 akhir dan diresmikan awal 2018, kurang lebih bulan April saat itu 2018, itu Dompet Duafa fokus dalam program pembinaan mu'alaf.
Programnya namanya Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Masya Seperti Allah. itu. Jadi sebenarnya dari tahun 2008 itu programnya udah ada ya. Gedungnya udah ada. Programnya itu dari 2017 itu. Iya, Masya Allah. 2017 akhir. Jadi kurang lebih udah 6 tahun pesantren mu'alaf ini hadir menebar manfaat ya untuk para mu'alaf di Indonesia. Tapi Ustadz, sebelumnya apa sih yang melandasi Dompet Duafa itu membangun pesantren mu'alaf? Baik. Tentunya Dompet Duafa itu dikenal banyak orang tidak hanya lembaga filantropi Islam ya, tapi juga lembaga penghimpun zakat. Nah, lembaga penghimpun zakat, salah satu asnaf yang ada dalam zakat itu adalah mu'alaf. Mu'alaf. Nah, dan ini mempunyai porsi untuk mendapatkan dana zakat. Dari situlah Dompet Duafa yang misinya tidak hanya memberikan charity untuk para mu'alaf, tapi kembali tadi pemberdayaan masyarakat, termasuk juga mu'alaf. Seperti itu, maka lahirlah program Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa yang fokusnya tidak hanya memberikan bantuan langsung, tapi juga bagaimana para mu'alaf ini dibina secara maksimal. Seperti itu skema. Masya Allah. Jadi mu'alaf di sana itu bukan hanya disyahadatkan, tapi juga dibina, Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Kalau ini Ustaz, di sana kan udah ada mu'alaf juga ya. Program apa saja nih Ustaz yang ada di pesantren mu'alaf? baik. Program di Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa kayaknya kepanjangan ngomongnya kalau bahasanya kayak gitu. Apa tuh Jadi enaknya? singkatannya sekarang namanya Pemulia Dede. Nah, Pemulia Dede. Dede. Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Pemulia Dede, ingat. Bertamasya aja punya kepanjangannya ya kan. Kita juga punya kependekannya ya kan. Kependekan. Singkatannya yaitu Pemulia Dede. Pemulia. Jadi izin saya setelah ini membahasnya namanya Pemulia Dede. Pemulia Dede. Siap, Ya. Ustaz. Jadi Pemulia Dede ini mempunyai 4 pilar program utama. Yang pertama adalah pembinaan mu'alaf. Nah, pembinaan mu'alaf. Yang kedua adalah respon mu'alaf. Yang ketiga adalah mu'alaf trainer. Yang keempat adalah kemitraan pesantren mu'alaf. Nah, itu pilar 4 program di Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Ada 4 program itu ya. Iya. Tuh, teman-teman kalau mau main-main ke pesantren mu'alaf silakan, ada 4 program itu. Ya, baik. Kalau dijelaskan satu-satu gimana Ustaz? Program pembinaannya itu singkat aja Ustaz. Boleh. Iya. Singkatnya berapa lama nih? Ya 1 menit lah. Baik. Sampai nyampe pokoknya. Sampai nyampe. Kita ini ketabasyanya ngomong kemana ini? Ragunan kayak. Ragunan. Baik. Silakan. Pertama pembinaan mu'alaf. Pembinaan mu'alaf itu sementara saat ini gedung kami yang ada di Bintaro Sektor 9 sedang direnov. Tadinya kita ada pembinaan mukim untuk para mu'alaf yang ingin menguatkan iman Islamnya, studi Islamnya itu lebih kuat dan dimukimkan selama 3 sampai 6 bulan dengan kurikulum terpadu dan ada pembina yang stay di sana 24 jam. Seperti itu. Nah, saat ini selama gedung kami sedang dibangun, direnovasi, tentunya karena gedungnya juga udah tua skema dari 2008. Gedungnya udah tua. Jadi harus ada renov, jangan sampai ntar lagi kita pembinaan rubuh salah satu ininya part dari gedungnya, kan bahaya kan seperti itu. Nah, maka saat ini yang berjalan adalah pembinaan mu'alaf yang non mukim. Kita bagi ke 3 zonasi. Yang pertama adalah zonasi Bogor, kemudian zonasi Jakarta, dan zonasi Tangerang. Nah, masing-masing zona ini ada pembina mu'alafnya, dan mereka bertemu langsung tatap muka minimal 1 pekan sekali. Walaupun pertemuannya hanya 1 pekan sekali, tapi itu terukur karena setiap harinya para mu'alaf ini ada PR lah, bahasa kita dulu waktu sekolah mah. Ada PR-nya, dia harus ngaji, misalkan video call, ngirim voice note ke pembinanya, kemudian juga ada mutabaah yaumiyahnya ataupun checklist harian dia melaksanakan apa, itu setiap harinya seperti itu. Itu pembinaan mu'alaf. Jadi sekarang yang berjalan adalah pembinaan mu'alaf di zonasi wilayah tadi. Untuk di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, seperti itu. Jabodetabek lah atau kita sebut. Nah, kemudian kita juga ada mabit mu'alaf. Mabit mu'alaf itu biasanya kita lakukan di akhir pekan, di akhir bulan. Misalkan akhir pekannya Jumat Sabtu di tanggal 27-28, berarti kita laksanakan di tanggal 27 dan 28. Selama 2 hari 1 malam menginap. Apa yang dilaksanakan di mabit mu'alaf itu? Tentunya selain kajian keislaman, kemudian juga di situ dikuatkan lagi kita bacaan sholatnya dan lain sebagainya, kemudian juga bacaan Qur'annya seperti itu. Dan
lain halnya yang kaitannya dengan membangun kapasitas keilmuan dan kebiasaan baik untuk para mu'alaf. Nah, itu dibangun lewat mabit mu'alaf. Mabit mu'alaf. Nah, itu dari pembinaan mu'alaf. Nah, fokus pembinaan mu'alaf ini sebenarnya kita punya tolak ukur keberhasilan program pembinaan mu'alaf. Nah, jadi selama para mu'alaf itu bersyahadat di Pemulia Dede, itu tidak langsung dapat sertifikat syahadat. Nah, kayak kita sekolah nih, nggak langsung kita dapat ijazah kan? Iya. Nah, ada harus ujiannya. juga ada belajarnya dulu, ada ujiannya dulu. Nah, jadi di Pemulia Dede mungkin berbeda dengan tempat lain. Setelah syahadat langsung dapat sertifikat, kita tidak. Kita adakan misalkan ada studi dasar Islam. Dia harus paham dulu rukun iman, rukun Islam, ihsan itu seperti apa. Kemudian dia juga paham fikih dasar Islam. Dia sholat dari mulai toharohnya seperti apa, bacaan sholatnya seperti apa, gerakan sholat seperti apa. Kemudian dia harus paham juga misalkan puasa. Jangan sampai pas bulan Ramadan dia nggak ngerti puasanya apa, kayak gimana caranya. Seperti itu. Jadi fikih dasar Islam itu harus kuat dulu. Yang ketiga akhlak seorang muslim itu seperti apa. Yang keempat tentunya baca tulis Al-Quran. Nah, minimal walaupun belum lancar baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran, minimal dasarnya sudah paham. Bacaan dalam sholatnya sudah mengerti semuanya. Seperti itu. Itu dalam segi pembinaan. Yang kedua dari sisi respon. Nah, tadinya respon mu'alaf ini adalah menanggapi kebutuhan dasar mu'alaf. Jadi ketika mu'alaf itu butuh bantuan dan dia itu syaratnya sederhana, dia harus sering ikut pembinaan. Kalau dia ingin dapat bantuan dari Dede, kita tidak serta-merta memberikan. Dia harus sering ikut pembinaan dulu. Yang 1 minggu sekali itu. Iya, minimal yang 1 minggu sekali. Ataupun misalkan dia mu'alaf yang belum pernah ikut pembinaan, berkomitmen nggak ikut pembinaan di Dompet Duafa. Kalau berkomitmen, insya Allah akan kita respon dalam kebutuhan dasarnya. Misalkan dia butuh dalam tanda kutip beberapa mu'alaf di binaan kita, setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat, dalam tanda kutip terusir dari keluarganya, maka dia tidak memiliki apa-apa. Nah, maka Dompet Duafa hadir di situ, Pemulia hadir di situ. Nah, itu tantangannya. Nah, respon itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi mu'alaf, misalkan sandang, pangan, papan. Kemudian juga respon konsultasi, yang sifatnya konsultasi baik itu virtual ataupun langsung. Nanya misalkan malam-malam jam 11 malam, nanya, "Ustadz, ini saya belum sholat isya tapi udah jam 11 malam, gimana caranya sholat?" Kayak gitu. Masih waktunya. Sederhana ya, sederhana seperti itu. Karena memang kadang pertanyaan unik-unik, tapi memang kita harus standby. Walaupun gitu. Kita insya Allah kita ketika baca langsung kita respon. Walaupun kita nggak bangun setiap 24 jam kan tentunya. Seperti itu. Kita ada beberapa pembina saja Jabodetabek. Yang ketiga adalah mu'alafpreneur. Nah, ini sejalan dengan misinya Dompet Duafa, yaitu pemberdayaan. Jadi bagaimanapun para mu'alaf, baik itu mu'alaf maupun muslim, semuanya itu harus berdiri di atas kaki sendiri. Dia harus berdaya untuk dirinya dan keluarganya. Maka dari itu, para mu'alaf yang memiliki skill, misalkan skill dia menyanyi ataupun skill dia memasak, gimana caranya kita hadiahkan untuk beliau itu modal usaha dalam ruang lingkup UMKM misalkan. Misalkan pengen punya rumah makan kecil-kecilan, pengen jualan kopi, itu bisa dimodali oleh Dompet Duafa. Untuk saat ini sudah ada yang jualannya udah ada yang sudah ada beberapa binaan kita itu dia jualan nasi, kemudian juga jualan parcel dan lain sebagainya. Nah, itu mu'alafpreneur. Nah, jadi pendampingan usaha, terus juga kita mendampingi lewat training kewirausahaan. Gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman insan muda yang mau memberdayakan mu'alaf bisa pesan di pesantren mu'alaf apa tadi? Pemulia Dede. Silahkan aja. Boleh, chat ke Ustaz Fajar. Siap. Yang keempat tadi? Yang keempat adalah kemitraan pesantren mu'alaf. Tentunya ini sejalan dengan arahan direktur kami, Haji Ahmad Son Haji, di awal pembukaan pesantren mu'alaf, peresmian saat itu. Dompet Duafa itu tidak bisa berdiri sendiri untuk membina para mu'alaf. Tentunya harus bermitra dengan lembaga-lembaga yang sudah notabene duluan membina para mu'alaf. Seperti itu. Bahkan sekarang saat ini kita tidak hanya bermitra dengan wilayah Jabodetabek saja, tapi dalam Sabang sampai mereka insya Allah kita sudah punya mitra pesantren mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Bahkan saat ini Dompet Duafa Pemulia Dede memiliki 10 cabang pesantren mu'alaf.
Masya Allah. Ada. Boleh disebut nggak nih? Enggak boleh. Nah, nanti di kolom komentar aja. Ada yang nanya apa aja sih Ustadz gitu. Di mana aja boleh nanti. Insya Allah. Itu jadi ada 4 tuh. Apa tadi? Pembinaan. Iya, pembinaan. Respon, mualaf trainer dan juga kemitraan. Masya Allah. Pemulia Dede itu sudah sejauh itu ya, Ustadz. Masya Allah. Kalau dari jumlah kan pesantren ini kan berarti kan ada orang yang memang dia belajar di sana. Kalau dari segi jumlah yang belajar di pesantren mualaf itu ada berapa Ustaz sekarang yang aktif mungkin? Oke, yang aktif ya. Saat ini yang aktif di wilayah Jabodetabek itu kurang lebih ada sekitar 58 orang. 58. Iya, 58 orang tersebar di 3 wilayah tadi. Jakarta, Bogor dan Tangerang. Seperti itu. Walaupun kita rencananya di 2023 ini kita ingin juga kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama di wilayah Bekasi dan Depok agar Jabodetabek ini kamal. Sempurna. Insya Allah. Seperti itu. Kayak nama saya. Saya udah pede banget ini. Biar Kemal katanya. Biar sempurna katanya. Masya Allah. Jadi ada 58 santri sekarang yang mualaf. Yang di sebutannya apa tuh Ustaz kalau ini? Santri atau apa? Iya, sebutannya santri. Santri ya? Iya. Santri mualaf, santri pemulia. Masya Allah ya. Luas banget manfaat yang Dompet Duafa berikan. Lanjut lagi nih Ustaz. Kalau dari Ustadz sendiri pernah gak sih ada cerita gitu yang menarik dari mualaf yang pernah mukim atau mungkin yang non mukim di pesantren mualaf di Pemulia ini? Sebenarnya banyak kalau cerita ya. Kita nggak selesai. Jangan semuanya Ustaz. Iya. Ya, kalau misalnya 20 lah 20. Kalau kita ceritain ini karena mobil podcast bisa jadi dari Jakarta sampai Bali ini. Benar-benar tamasya jadinya ya. Itu harapan saya sih itu. Tapi kasihan drivernya Ustaz. Iya. Baik. Jadi memang kisahnya banyak ya. Karena ini berbagai motif juga mereka bagaimana caranya bisa masuk Islam juga latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang karena mau menikah, ada yang karena mereka dapat hidayah dalam arti kata mereka dapat mimpi, misalkan mimpi di malam hari mereka melihat satu cahaya besar seperti itu, satu cahaya besar yang menunggangi satu unta yang sangat bagus sekali unta itu. Nah kemudian pas bangun tidur dia keinget, Masya Allah itu apa ya, rahasia mimpi itu apa ternyata. Dia sharing ke teman-temannya. Akhirnya dia nggak puas dengan sharing ke teman-temannya, dia buka ceramah saat itu di YouTube. Dia buka ceramah, kata yang paling mulia ini, orang paling mulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu siapa? Dia penasaran. Akhirnya dia saking penasarannya, Nabi Muhammad ternyata nabinya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Walaupun dalam arti kata saat ini Nabi Muhammad adalah nabinya orang muslim. Seperti itu. Maka dari itu dia beriktikad untuk belajar Islam lebih dalam. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah itu salah satu kisahnya. Insya Allah ya. Walaupun banyak kisah lain yang nggak kalah menarik ya dari para mualaf binaan itu seperti itu. Insya Allah. Ada yang dapat hidayah dari mimpi. Iya. Ada yang karena memang dia mau nikah tadi ya. Ada banyak juga tuh ya. Iya. Banyak yang seperti itu. Justru sebenarnya yang mau nikah, apalagi laki-laki yang mau menikah dengan muslimah itu kita agak hati-hati karena ada kekhawatiran nantinya ketika sudah jadi muslim dan menikah, khawatirnya dibawa ke agama sebelumnya. Ketika jadi kan istrinya harus ikut dong sama suaminya. Nah seperti itu. Kalau nggak kuat-kuat iman istrinya bagaimana kondisinya? Nah itu kenapa Dompet Duafa melalui Pemulia ini tidak mudah memberikan sertifikat syahadat seperti itu, agar hal-hal ini menjadi langkah preventif Pemulia Dede untuk juga menjembatani jangan sampai para mualaf itu keluar setelah bersyahadat. Nah, seperti itu. Kalau bahasa sekarang mah log out ya. Anak-anak muda sekarang. Iya. Soalnya saya kemarin di jalan ngobrol, oh ini untuk orang-orang loji ini ya. Oh, saya baru sadar, itu bersyahadat maksudnya. Iya. Saya juga banyak jokes sebenarnya sama login, cuman aduh, ada agak dark sih. Jadi katanya kalau misalkan mau bikin mualaf orang yang banyak, ya kan. Salah satu contohnya adalah kalau kita ke gereja, salah satu agama, ya kan, ganti aja passwordnya jadi syahadat.
password wifi-nya. Nanti jadi tuh banyak mualaf. Tapi jangan diikutin ya. Karena tadi bener ya, kalau cuma syahadat doang itu nggak sah ya. Maksudnya kayak harus ada pembinaan, harus ada belajar dari ngajinya, belajar akhlak segala macam. Jadi baru dikasih sertifikat. Jadi nggak langsung abis syahadat langsung kasih sertifikat. Tapi sebelumnya pernah ada gak sih Ustaz kejadian dimana abis dia syahadat gitu udah lama, maksudnya dia udah mualaf nih, tapi belum bisa apa-apa gitu akhirnya ke pesantren mualaf. Ada yang model seperti itu. Dia sudah lama, bahkan sejak tahun 90-an. Sejak tahun 90-an beliau itu bersyahadat. Lama sekali dia mencari tempat pembinaan sampai ke Jawa Tengah bahkan waktu itu. Orangnya orang sini. Orang sini. Iya, orang Tangerang Selatan. Dia sampai ke Jawa Tengah nyari tempat pembinaan yang benar-benar fokus untuk mualaf. Tapi belum menemukan dan ketemunya lewat pesantren mualaf Indonesia Dompet Duafa. Dia lihat di Google, terus dikontaklah saya malam-malam. Ustadz Fajar langsung? Iya, langsung kontak saya karena di Google itu nomornya nomor saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dikontak malam itu saya sampaikan, oh boleh, silahkan kontak tim respon kami. Tim respon mualaf Dompet Duafa itu Ustadz Muhammad Aris Alwi. Oh, Ustadz Aris, ya. Ustadz Aris. Nah, silakan kontak tim kami, nanti janjian kapan mau pembinaan. Akhirnya sekarang dibina oleh zonasi Tangerang, Ustadz Muhammad Labib. Oh, iya. Jadi ada juga ya yang memang dia udah lama syahadat tapi belum dapat pembinaan. Iya, banyak. Oh, banyak ternyata ya. Banyak. Masya Allah. Nah, kalau dilihat tadi dengar-dengar dari cerita Ustadz, kan banyak banget nih apa namanya kejadian-kejadian unik atau kejadian-kejadian yang memang ironinya memang dari banyaknya mualaf ternyata masih ada mereka yang hanya bersyahadat tapi belum dapat pembinaan. Kalau dari pemulia tersendiri ada tantangan tersendiri gak Ustaz? Menjalani pesantren mualaf ini, tantangan terberat atau apa gitu? Baik, ini saya sampaikan mungkin di wilayah Jabodetabek ya. Karena memang tentunya mungkin ini tergantung juga kondisi kultural yang ada di wilayah masing-masing. Kalau Jabodetabek itu khususnya karena juga mualaf itu banyak yang bekerja dan lain sebagainya, itu kesempatan untuk belajarnya itu yang sedikit. Makanya saya sering sampaikan ke para mualaf binaan, kalau untuk belajar itu jangan sisakan waktu, tapi luangkan waktu untuk belajar. Seperti itu. Kalau sisa waktu itu nggak mungkin kita dapat, susah. Kita kerja capek dan lain sebagainya, bahkan Sabtu harus lembur, Ahad harus lembur, nggak ada waktunya untuk belajar. Tapi memang harus diluangkan waktu khusus untuk belajar. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya tantangan utama, pembinaannya itu masih dalam tanda kutip hari ini bertemu besok enggak. Gitu. Nah, itu paling utama dari sisi pembinaan. Dan yang kedua, tantangan yang kedua adalah kalau bisa saya bilang jujur atau tidak jujur, ini tentunya juga setiap orang juga ada yang karakternya seperti itu. Nah, makanya dari itu kita melihat tolak ukur ketika seseorang itu ingin mendapatkan bantuan dari pemulia DD itu, tolak ukurnya adalah pembinaan. Rajin atau tidaknya pembinaan. Ketika dia tidak konsisten dalam pembinaan, bisa jadi ada sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Tentunya berbeda-beda motifnya. Seperti apa? Jadi ala kulli hal yang paling utama adalah pembinaan. Ketika dia konsisten pembinaannya, ketika dia juga jujur, saat saya nggak bisa ikut pembinaan karena saya ini kakinya sakit. Ya udah, kan ada di Dompet Duafa, di pemulia itu ada pembinaan door to door. Tinggal janjian ke pembinanya. Bisa didatengin. Masya Allah. Ada Ustadzah Gita sampai pembinaannya di mana? Di stasiun Manggarai. Nah, ini kan di luar kantor juga bisa. Bisa. Janjian dengan ustadzahnya, janjian dengan ustadznya. Kita tidak hanya ada ustadz ya, ada ustadzah juga yang ingin membina para mualaf. Atau kalau dia nggak bisa karena saya punya anak kecil susah ngerawatnya gini, kalau dibawa keluar susah, boleh kita samperin ke rumahnya. Dan ini terjadi di Jabodetabek. Masya Allah. Ternyata tantangannya itu berat ya sebenarnya ya. Tadi ada quote juga tuh berarti untuk hari ini. Kalau bukan hanya untuk mualaf ya, tapi untuk kita juga. Kalau untuk belajar jangan sisakan waktu, tapi luangkan waktu. Dari Ustadz Fajar di sini nih ada nih. Masya Allah Ustadz. Ya terakhir nih Ustadz nih. Ini tamasyanya terakhir, aku udah terakhir aja nih. Dikit lagi kita nyampe Ustadz. Ya, nyampe jalan tol. Ya, oh iya, kalau dari Ustadz sendiri gimana nih? Nyaman nggak nih ada di mobil podcast ini nih? Masya Allah.
Nyaman banget ini. Nyaman banget Ini ya. berarti perdana ya. Perdana, ini adalah podcast perdana, mobil podcast bertamasya. Masya Allah. Tapi nyaman sekali ini sebuah terobosan. Jadi bagaimanapun mungkin juga banyak yang ingin sharing ya. Terkait apalagi di Tamasya ini program pemberdayaan masyarakat. Tapi keterbatasan waktu dan lain sebagainya itu membatasi seseorang untuk sharing. Nah kalau seperti ini kan dia bisa sambil jalan ke kantornya, ya kan, Ustadz pengen ke kantornya ataupun siapapun itu mau berjalan menuju tempat lokasi dia bertugas, ya bisa sambil juga kan. Ini masya Allah nyaman sekali, enak banget walaupun jalannya tadi bergelombang ya, tapi tetap khusyuk. Masya Allah. Ya jadi untuk panitia mobil podcast ini masukan dari Ustadz ya. Salah satu sarana antar jemput Ustadz juga. Untuk mencapai tujuan Ustadz ya. Masya Allah. Closing statementnya Ustadz nih untuk episode pertama kita pada hari ini. Baik, Bismillah. Kaitannya dengan pembinaan mu'alaf itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama ya. Tidak hanya para pegiat mu'alaf, pemerhati mu'alaf, tapi juga muslim seluruhnya. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Nah, kembali ke tema tadi kan. Ya, mereka adalah saudara kita. Kalau misalkan bukan kita yang mengayomi mereka, mendampingi mereka, siapa lagi? Mereka itu walaupun motifnya berbeda-beda ketika ingin bersyahadat, ingin masuk Islam, tapi bagaimanapun mereka ingin mendapat saudara baru. Nah, saudara baru itu tentunya harus didampingi dengan saudara yang kuat. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, tentunya muslim apalagi muslim sejak lahir, kita dampingi mereka. Mereka belum bisa ngaji, kita ajarin. Mereka belum bisa sholat, kita ajarin. Mereka ingin sharing, kita dengerin. Kan nggak susah seperti itu. Nah itu yang menjadi closing statement terakhir. Bagaimanapun ini juga terkait keimanan itu, jangankan seorang mu'alaf, seorang muslim sejak lahir aja yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Seperti itu. Apalagi mu'alaf. Seperti itu. Bagaimanapun, makanya kita ingin mendampingi mereka dalam pembinaan agar mereka dalam tanda kutip tidak lock out lagi. Tidak keluar lagi dari agama yang hanif, ini agama Islam. Seperti itu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ya jawaban dari Ustadz. Adem rasanya gitu. Kita emang mau ke pantai juga sih, jadi adem. Terima kasih banyak Ustadz. Sudah meluangkan waktunya buat sharing-sharing di episode pertama ini bertamasya. Dan juga untuk sobat insan muda yang udah nonton episode ini, mungkin bisa, kalau yang ada punya saran atau mungkin kira-kira obrolan selanjutnya itu apa sih, boleh nanti tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita tutup, kita ada oleh-oleh buat Ustadz nih. Dari mana nih? Waduh. Iya. Di mobil aja bisa loncat itu. Iya. Tadi ada yang lempar dari biasanya kan dari mobil ada yang lempar keluar. Ini dari luar ke dalam. Ustadz, ini ada oleh-oleh dari Dompet Duafa. Terima kasih. Ya. Silahkan terima Ustadz ya. Iya, siap. Insyaallah. Buka dulu Ustadz. Oh iya, buka. Iya. Boleh. Coba lihat. Isinya apa nih? Jangan-jangan ular. Ini adalah bertamasya. Wah, kaos bertamasya. Bertamasya, Masya Allah. Mungkin nanti buat followers juga bisa kali ya. Followers jadi. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita juga saya juga pribadi juga mohon maaf gitu kalau misalkan nanti ada kata-kata yang mungkin menyinggung. Oke, untuk insan muda dimanapun berada, udah kayak host beneran nih. Ada pantun sebelum tutup ya. Siang-siang makan kuaci, makannya di atas teras Jakarta. Saya Kemal Aziz pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.